Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Miliana Mantuman Nugrante, mahasiswa kebidanan Universitas Megabona Palopo dengan NIM 23061025. Saya akan membawakan mata kuliah evidence based terkait upaya promotif dan preventif IMS pada pelayanan kebidanan dari dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKEP. Beberapa bulan terakhir kita sering mendengar tentang evidence based. Evidence based artinya berdasarkan bukti, artinya tidak lagi berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata, semua harus berdasarkan bukti. Pelayanan kesehatan promotif merupakan upaya atau tingkatan pencegahan pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif dilakukan melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan pemberian pendidikan atau edukasi terkait kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan untuk terjadinya berbagai masalah kesehatan yang spesifik mengancam di masa yang akan datang. Atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal, dan oral. Infeksi menular seksual disebabkan lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala sama sekali. HIV adalah rotavirus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Penurunan sistem kekebalan tubuh pada orang yang terinfeksi HIV memudahkan berbagai infeksi sehingga dapat menyebabkan timbulnya AIDS. AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda klinis pada pengidap HIV akibat infeksi tumpangan karena penurunan sistem imun. Dengan demikian, orang yang terinfeksi HIV secara alami tanpa pengobatan mudah mengalami infeksi tumpangan akan berlanjut menjadi AIDS. Orang dengan HIV AIDS sering disebut ODHA. ODHA mudah terinfeksi berbagai penyakit karena imunitas tubuh yang sangat lemah sehingga tubuh gagal melawan kuman yang biasanya tidak menimbulkan penularan HIV. Ada 3, yaitu yang pertama hubungan seksual, yang kedua transfusi darah dan produknya termasuk plasma dan trombosit, dan transplantasi organ yang tercemar virus HIV atau melalui penggunaan peralatan medis yang tidak steril. Terus yang ketiga, penularan dari ibu HIV ke janin atau bayi. Penularan HIV dari ibu ke janin atau bayi terjadi melalui plasenta selama kehamilan, jalan lahir atau persalinan, dan ASI pada masa menyusui. Ada 3 faktor risiko penularan HIV. Yang pertama, faktor ibu, yang kedua faktor bayi, dan yang ketiga faktor tindakan obstetrik. Pencegahan penyakit menular HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi. Yang pertama, promosi kesehatan, perencanaan keluarga sehat, perencanaan kehamilan, dan perencanaan masa depan keluarga sehat. Yang kedua, melakukan deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B pada perempuan usia subur. Yang ketiga, layanan antenatal terpadu berkualitas bagi setiap ibu hamil dengan melakukan deteksi dini dan penanganan dini yang tepat bagi setiap perempuan hamil terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B. Yang keempat, memastikan tidak ada penularan HIV, sifilis, atau hepatitis B pada ibu. Yang kelima, melakukan perilaku seksual aman, tidak berhubungan seksual sebelum menikah, berhubungan aseksual hanya dengan pasangan. Tidak menggunakan jarum suntik bergantian atau tidak steril yang berisiko menularkan penyakit infeksi menular lewat transfusi darah. Apabila terinfeksi, maka pasangan wajib diperiksa dan dilakukan penanganan yang tepat. Petugas kesehatan wajib menerapkan kewaspadaan standar agar tidak terjadi penularan histotonik non-seksual. Setiap petugas kesehatan diberikan hak untuk melakukan screening HIV, sifilis, dan hepatitis B bagi dirinya sendiri untuk memastikan dapat diberikannya profilaksis pasca dan menghilangkan stigma dan diskriminatif pada tenaga kesehatan.